Halo, teman sehat. Pernahkah Anda merasa sesak napas saat melakukan aktivitas ringan? Atau sering batuk berdahak yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa jadi itu bukan sekadar batuk biasa, melainkan gejala dari penyakit paru obstruktif kronis atau yang lebih dikenal dengan PPOK. Kondisi ini seringkali diabaikan. Padahal dampaknya bisa sangat serius bagi kualitas hidup kita. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk mengenali apa itu PPOK, apa saja penyebabnya, dan bagaimana cara menanganinya sejak dini. Mari kita kupas tuntas semuanya, agar kita bisa menjaga paru-paru kita tetap sehat dan berfungsi optimal hingga tua nanti. PPOK adalah sekelompok penyakit paru-paru progresif yang menghalangi aliran udara dan membuat kita sulit bernapas. Penyakit ini mencakup bronkitis kronis dan emfisema. Pada kondisi bronkitis kronis, terjadi peradangan dan penyempitan pada saluran bronkial, yaitu pipa, yang membawa udara ke paru-paru, sehingga produksi lendir atau dahak menjadi berlebihan. Sementara itu, pada emfisema, kantung-kantung udara kecil di paru-paru atau alveoli mengalami kerusakan. Akibatnya, pertukaran oksigen dan karbon dioksida menjadi tidak efisien, membuat tubuh kekurangan oksigen. Seiring waktu, kerusakan ini bersifat permanen dan semakin memburuk, menyebabkan kesulitan bernapas yang semakin parah. Lalu, apa saja yang menjadi biang keladi dari penyakit ini? Penyebab utama dan paling umum dari PPOK adalah kebiasaan merokok. Asap rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang secara langsung merusak jaringan paru-paru dan memicu peradangan kronis. Namun, bukan hanya perokok aktif yang berisiko. Perokok pasif yang sering terpapar asap rokok juga memiliki risiko tinggi. Selain rokok, polusi udara yang parah, baik di luar ruangan seperti asap kendaraan dan industri, maupun di dalam ruangan seperti asap dari tungku masak tradisional, juga menjadi faktor risiko yang signifikan. Paparan debu, gas, dan bahan kimia berbahaya di tempat kerja dalam jangka waktu yang lama juga dapat menyebabkan kerusakan paru-paru yang berujung pada PPOK. Gejala PPOK seringkali berkembang secara perlahan dan baru terasa signifikan setelah terjadi kerusakan paru yang cukup parah. Gejala yang paling umum adalah batuk kronis yang tidak kunjung hilang, yang sering dianggap sebagai batuk perokok. Batuk ini biasanya disertai dengan produksi dahak yang berlebihan, terutama di pagi hari. Gejala khas lainnya adalah sesak napas atau napas yang terasa pendam, terutama saat melakukan aktivitas fisik seperti berjalan cepat atau menaiki tangga. Seiring perkembangan penyakit, sesak napas bahkan bisa terjadi saat sedang beristirahat. Akibatnya, penderita akan merasa sangat mudah lelah dan kekurangan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dampak PPOK tidak hanya sebatas masalah fisik, tetapi juga sangat memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Kesulitan bernapas membuat aktivitas sederhana seperti mandi, berpakaian, atau bahkan makan menjadi tantangan besar. Hal ini seringkali membatasi kemampuan seseorang untuk bekerja, berolahraga, atau menikmati hobi. Akibatnya, banyak penderita PPOK yang terpaksa mengurangi interaksi sosial dan menjadi terisolasi. Ketergantungan pada orang lain dan perasaan tidak berdaya juga dapat memicu masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, yang semakin memperburuk kondisi mereka. Meski PPOK tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, perkembangannya dapat diperlambat dan gejalanya dapat dikelola dengan baik. Langkah pencegahan yang paling efektif adalah dengan berhenti merokok dan menghindari paparan asap rokok. Selain itu, penting untuk menghindari polusi udara dengan menggunakan masker saat berada di luar ruangan yang berpolusi dan memastikan ventilasi rumah baik. Jika Anda sudah terdiagnosis PPOK, dokter mungkin akan meresepkan obat-obatan seperti bronkodilator untuk membantu membuka saluran napas. Terapi rehabilitasi paru yang mencakup latihan fisik, edukasi, dan konseling nutrisi juga sangat dianjurkan untuk meningkatkan kekuatan dan stamina. Nah, setelah mengetahui betapa berbahayanya PPOK, sudah saatnya kita lebih peduli terhadap kesehatan paru-paru. Menerapkan gaya hidup sehat seperti tidak merokok, rutin berolahraga,
dan mengonsumsi makanan bergizi adalah investasi terbaik untuk masa depan kita. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Paru-paru yang sehat adalah kunci untuk hidup yang aktif dan berkualitas. Yuk, kita jaga napas kita agar tetap panjang dan sehat. Sampai jumpa di pembahasan kesehatan menarik lainnya.